Kita akan buat X-ray untuk menentukan pesakit itu jatuh di tahap mana. Pada dunia yang moden sekarang ni, kita memang memerlukan pergerakan yang banyak lah untuk kita menjalani kehidupan dan kesihatan yang sepatutnya. Inspiring, Informative. and entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Halo Radio People, kembali lagi bersama Tifa di Radio Talk. Saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, seperti yang udah di thumbnail YouTube kita udah kedatangan nih tamu dari jauh, alias dari negeri seberang atau tetangga kita. Langsung aja kita sambut dan juga kita sapa nih. Halo, Sir. Hai. How are you today? Good. Good. Oke, ini baru pertama kali datang ke Pekanbaru? Pertama kali. Pertama Ya, kali. kalau saya udah banyak kali. Oh, udah banyak kali. Tidak apa-apa. Menjadi tour guide ya ke Pekanbaru. Iya. Nah, ini untuk yang first time dokter-dokter bagaimana Pekanbaru? First impression-nya? Oke, makanan yang sedap, rakyat yang friendly. Ya. Oke. Dokter? City yang besar dan dan amat makmur. Aman makmur. Oke, dan tadi sudah sedikit kenalan, tapi nggak afdol rasanya kalau nggak Tifa kenalin ya secara resmi. Dan kita sudah bersama dengan Dr. Danish Noel Gomez, yang juga merupakan orthopedic surgery, orthopedic trauma and arthroplasty surgery. Hai dokter, ini dipanggilnya Dr. Dines. Ya, betul. Oke, Dr. Dines. Dan yang kedua ada Dr. Loh Kaiwai, benar? Karwai. Yang juga orthopedic surgery, orthopedic trauma and arthroplasty surgery. Ya, betul. Oke, wah, dua orang hebat yang datang ke sini. Satu lagi kita kenalin ya. Ini ada Pak Syafarol yang Iya, juga saya. merupakan wisata kesehatan Rumah Iya. Sakit KPJ Klang, Iya, saya. Malaysia. Iya, Wah, betul. udah ketahuan ya di thumbnail kita ini jauh-jauh dari Malaysia untuk datang ke sini ke Pekanbaru, yang juga tentunya selain mengedukasi kita juga mau tahu nih lebih dalam lagi tentang dunia kesehatan gitu. Oke, dan sebelum kita jauh melangkah lagi untuk membahas mengenai penyakit mungkin yang berhubungan pula dengan ortopedik ini ya. Nah, kita mau tahu nih, ini penyakit ortopedik ini gimana sih perkembangannya di saat ini? Apakah banyak yang terkena penyakit ini atau bagaimana? So kebanyakan pesakit kami datang dengan kesakitan atau komplain symptoms seperti sakit sendi, sakit dekat pinggang, sakit Okay. dekat area lutut, atau yang lagi kebanyakan ialah patah lepas aksiden, yang patah tulang. Ya, so kami rawat keadaan pesakit-pesakit yang ada kecederaan tulang atau sakit sendi, sakit tulang belakang. Oke, berarti banyak ya yang di pinggang, kemudian lutut, kemudian bahkan accident juga tadi ya, Iya. yang datang ke rumah sakit KPJ Pelang ini. Nah, selain itu dari penyakit-penyakit ini, diagnosisnya gimana untuk mendiagnosa dari penyakit ortopedik ini? Yang paling common diagnosis dia ialah osteoarthritis. Ya, osteoarthritis adalah sejenis pesakit yang melibatkan tulang, yang melibatkan rawan dekat sendi. Rawan dekat sendi, osteoarthritis adalah bila rawan dekat sendi makin haus. Dan bila you ada rawan yang haus, you akan dapat simptom-simptom seperti sakit lutut, lutut bengkak, kekerasan pada lutut. Ya. Banyak orang akan dapat sakit osteoarthritis, terutama orang yang lebih tua atau orang yang pernah cedera pada lutut. Maksudnya pernah patah dekat lutut atau pernah cedera ligamen dekat lutut macam PCL. Dia akan dapat sakit osteoarthritis. Oke, berarti remaja ataupun anak muda juga bisa terkena penyakit ini? Ada juga tapi jarang. Oh, So tapi jarang. biasanya kalau you dapat pada usia yang muda adalah disebabkan you pernah cedera lutut. Maksudnya pernah patah tulang dekat area lutut, you boleh dapat osteoarthritis pada dalam masa 2 atau 3 tahun lepas tu. Atau orang yang selalu kerap main sukan, main bola yang ada stres dekat lutut,
dia boleh dapat osteoarthritis pada usia yang lebih awal. Tapi remaja jarang. Saya rasa paling awal pun dalam lingkungan umur 40-an macam tu. Oke, berarti sangat jarang ditemukan remaja yang terkena Ya, osteoarthritis. osteoartritis tadi ya. Waduh, bahasanya ilmiah. Agak bahasa dokter ya kali ini kita pakainya. Dan ini untuk pencegahan penyakitnya, preventionnya gimana nih untuk penyakitnya sendiri? Ada banyak langkah pencegahan. Risiko yang paling ketara ialah berat badan yang tinggi. Okay. So untuk mencegah dari dapat osteoarthritis pada usia yang lebih awal, you kena kurangkan berat badan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, you kena buat senaman untuk kuatkan you punya otot di sekeliling lutut. So senaman macam nak kuatkan otot quadriceps, otot hamstring, ini akan menyebabkan lutut you lebih stabil dan mencegah you dari dapat osteoarthritis pada usia yang lebih muda. Okay. Dan kalau dapat kecederaan pada lutut seperti yang saya terangkan tadi, macam kecederaan ligamen macam ACL, you kena rawat ACL atau ligamen tu untuk stabilkan lutut supaya mencegah dari dapat sakit tulang rawan atau osteoarthritis pada usia yang lebih muda. Usia lebih muda. Usianya berapa nih? Kalau dibilang angka gitu. 30-an, 40-an? Paling awal dalam 40-an, 30-an jarang. Oh, 30-an jarang. Ya. So kalau dapat kecederaan pada sendi lutut, you boleh dapat osteoarthritis atau sakit tulang rawan ni pada usia yang lebih muda. Tapi osteoarthritis ini juga boleh you boleh dapat osteoarthritis disebabkan tua. Kalau ada orang yang tak dapat kecederaan pada lutut, tapi apabila dia sampai usia 50-an dan 60-an, dia boleh dapat penyakit osteoarthritis secara natural. Secara natural. Oke. Silakan, ada yang ingin Saya add on ditambahkan. Silakan. Secara umumnya, statistik menunjukkan bahagian sakit lutut ke sakit osteoarthritis atau nama lain dia degenerasi dekat lutut, sendi ke, semua ni dia kebanyakan 80% yang ke atas dia sakit ini sakit meradang ni berasal daripada usia yang semakin meningkat. Yang selebihnya 20% ni disebabkan oleh sebab-sebab yang lain seperti kecederaan dekat sukan, macam atlet-atlet sukan yang banyak bersukan pada usia awalnya, pada sampai usia tua nanti sampai senang dia nak dapat sakit osteoarthritis ataupun pesakit yang pernah mengalami kecederaan dekat lutut, misalnya macam Dr. Dinesh kata tadi, kecederaan dekat urat-urat ligamen ataupun kecederaan dekat patah-patah di sekitar sendi lutut ni. So yang paling senang kalau kita nak mencegah bahagian sakit lutut ni daripada terus rosot, kita kena start exercise untuk mencangkung, untuk menguatkan otot-otot ni secara seawal yang mungkin ataupun mengurangkan berat badan. Nutrisi bagaimana? Food, makanan yang ada berpengaruh? Ada setengah-setengah vitamin yang dicadangkan boleh mencegah dari osteoarthritis menjadi lebih teruk atau merosot. Vitamin atau nutrisi seperti glukosamin, avocado. Tapi keberkesanan dia belum dipasti lagi. Tapi ada setengah-setengah orang atau setengah-setengah pesakit yang menunjukkan yang sakit dia kurang. Berarti masih belum ada penelitian lebih lanjut mengenai vitamin-vitamin ataupun makanan-makanan tertentu. Tapi dari pasiennya mungkin sudah merasakan nih ada beberapa perbedaan ketika mengkonsumsi suatu vitamin dengan penyakit yang ada di tubuh mereka gitu. Wah, ini merupakan ilmu baru dan juga tentunya untuk kita yang masih muda-muda ini harus bisa lagi nih untuk bisa rajin berolahraga agar nanti ketika umur 40-an itu tidak terkena penyakit
Arthritis. Arthritis ini. Agak Arthritis. arthritis ini. Oke, baiklah. Agak sedikit sulit untuk bilang ya ataupun cakapnya, tapi sudah masih bersama Tifa serta dengan narasumber kita dari Rumah Sakit KPJ Plang Malaysia. Dokter masih kita bicara tentang penyakit osteoartritis. Oke. Gak apa-apa. Dan tadi kita sudah tahu ya, ternyata ada beberapa penyebab dari penyakit ini. Nah, kali ini kita mau cari tahu lagi gimana cara penyembuhannya nih dari penyakit osteoartritis ini. Nah, dokter, ini kalau di Rumah Sakit KPJ Plang Malaysia, ini bagaimana untuk merawat pasien yang mungkin sudah mengalami penyakit ini? Bagaimana caranya? So, sebelum kita bincang pasal rawatan, kita kena faham yang penyakit osteoartritis ni ada tahap dia. Oke, ada tahapannya. Ya, ya betul. So, kita ada tahap 1 hingga tahap 4. Oke. Tahap 4 adalah yang paling ketara. Tahap 1 ialah yang bila start dapat osteoartritis. Oke. So, macam mana kita tahu tahap kita bergantung pada simptom-simptom pesakit dan X-ray. Kita akan buat X-ray untuk menentukan pesakit itu jatuh di tahap mana. Dan rawatan dia bergantung pada tahap mana pesakit itu. Oke. So, misal kata, kalau pesakit tu di awal tahap 1, Tahap 1. rawatan dia mula ialah fisioterapi untuk kuatkan otot. Nombor 2 ialah ubat tahan sakit. Bila pesakit itu ada sakit, dia makan ubat tahan sakit bila perlu sahaja. Tujuan atau matlamat rawatan kami adalah untuk mencegah pesakit itu pergi ke tahap 2 dan ke tahap 3. So tahap 2 dengan 3 juga merangkumi fisioterapi, ubat tahan sakit bila perlu. Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan ialah berat badan. Pesakit itu perlu kurangkan berat badan untuk mencegah osteoartritis ni dari merosot. Kalau dah sampai tahap 2 atau tahap ketiga, kita ada suntikan yang kita boleh bagi dalam sendi lutut. Suntikan yang biasa kita bagi ialah steroid. Steroid. Yes. Fungsi steroid tu ialah untuk mengkurangkan radang dan kurangkan sakit dekat sendi lutut supaya pesakit lebih selesa dan boleh buat fisioterapi dengan lebih baik untuk mencegah dia dari sampai ke tahap 4. Oke. Tapi kalau malangnya dah sampai ke tahap 4, tahap 4 maksudnya rawan semua dah hilang dekat lutut, tak ada tulang rawan lagi. So, kalau ke tahap 4 dan pesakit memang dalam kesakitan yang teruk, rawatannya ialah pembedahan. Pembedahan tukar sendi lutut pada sendi palsu. Tujuan kita buat pembedahan ni adalah supaya pesakit tu boleh berjalan tanpa kesakitan. Oke, berarti memang ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama kali adalah dengan kita bisa lihat menggunakan X-ray, begitu ya. Ketika sudah tahu sudah ada di tahapan mana, baru dokter akan mengambil kebijakan selanjutnya ataupun langkah-langkah selanjutnya yang digunakan untuk mengobati pasien tersebut. Ini yang sering datang di Rumah Sakit KPJ Plang Malaysia. Ini kebanyakan level berapa nih? Sudah dari tahap yang mana pasien-pasiennya? Atau beragam? Biasanya bila pesakit dah jumpa kami di antara tahap 3 dengan tahap ke-4. Wah, Tapi, sudah parah berarti ya? Betul, sebab bila dia ke tahap dekat tahap 1, sakit dia tak teruk sangat. So dia tak pergi jumpa doktor, dia ingat sakit biasa sahaja. Oke. Tapi penting yang semua rakyat Indonesia kena faham ialah dia kena datang awal pada tahap 1 atau 2 supaya dia bagi kami peluang untuk prevent dia dari sampai ke tahap 3 atau 4. Baik. Ternyata memang kebanyakan pasien yang datang itu juga sudah di tahap 3 dan 4 sudah parah. Karena kalau tahap 1 dan 2 itu ya udah biasa aja sakitnya, nggak terlalu dirasain gitu. Tapi memang harus dari awal nih ya untuk pencegahannya, untuk bisa mengetahui bahwasanya itu memang penyakit Osteoporosis. Osteoartritis. osteoartritis ini.
bagaimana fasilitas dari Rumah Sakit KPJ Pelang Malaysia yang diberikan kepada para pasien yang mau rawatan di rumah sakit. Apa saja yang diberikan fasilitas-fasilitasnya? Di rumah sakit KBJ Kelang, kita bukan sahaja ada doktor-doktor yang pakar untuk obat pendahan, kita juga ada golongan Align Health System. Kita ada pakar-pakar fisioterapi yang boleh membantu dalam pencegahan exercise untuk pencegahan sakit lutut ini. Di samping tu kita boleh mengesyorkan exercise untuk mengurangkan berat badan dan dietitian untuk mengajar cara pemakanan yang sihat untuk supaya tidak jadi obesiti, dan juga ada farmasi yang boleh ajar pemakanan ubat tahan sakit yang betul ataupun lain-lain. Kenapa kita kena rawat, kenapa kita nak memandang berat kepada sakit osteoarthritis ini ya, sebab kalau kesakitan berpanjangan dekat sendi lutut, mereka akan mengakibatkan seseorang itu menjadi semakin sukar nak bergerak. Kalau tidak, kalau seseorang tu tidak bergerak, badannya akan semakin naik, dan lutut dia akan semakin berkurangan bergerak, otot semakin lesu dan sakit. Dan semua ini bukan akan jadi satu vicious cycle yang mengakibatkan kesakitan ini berterusan. So kalau seseorang tu tak gerak, lepas tu pula banyak masalah-masalah lain akan berlaku. Pada dunia yang moden sekarang ni, kita memang memerlukan pergerakan yang banyak lah untuk kita menjalani kehidupan kesihatan yang sepatutnya. Jangka usia kita pun semakin meningkat. So kita kena membantu dalam kurangkan kesakitan ini pada golongan-golongan yang tua yang mengalami kesakitan ini. Dari situlah kita boleh membantulah. Baik. Berarti memang sangat penting sekali bagi para pasien untuk bisa menurunkan berat badannya, karena itu bisa jadi siklus yang mungkin berbahaya kalau misalnya berat badannya itu tidak diturunkan. Dan untuk jenis perawatan dan juga terapinya, jenis-jenisnya apa saja? Terapi yang digunakan. Apakah setiap tahapan-tahapan tadi, misalnya ada 4 tahapan dari penyakit ini, itu terapinya berbedakah atau bagaimana? Terapi kena mula dari tahap 1. Penting mula dari tahap 1. Dan kenapa kita perlu mula pada tahap 1 ialah kita nak mencegah dia dari pergi ke tahap 2. Tapi rawatan dia secara khususnya ialah untuk kuatkan you punya otot di sekeliling sendi lutut, untuk mengkurangkan beban atau stres dekat sendi lutut, untuk mencegah rawat dari haus lebih cepat. Oke, berarti memang dilakukan terapi-terapi tersebut begitu ya. Nah, ini untuk di Rumah Sakit KPJ Pelang Malaysia ini, apa kelebihannya dibandingkan dengan rumah sakit lainnya ataupun perawatannya yang mungkin lebih unggul di Rumah Sakit KPJ Pelang itu sendiri? Mungkin boleh? Ya, kalau sebelum itu biar saya memperkenalkan dulu Rumah Sakit KPJ Kelang Specialist Hospitalnya dulu ya. Kami Rumah Sakit KPJ Kelang Specialist Hospitalnya adalah rumah sakit yang ke-21 di dalam induk ataupun di dalam kumpulan perubatan Johor. KPJ Healthcare Berhad. KPJ Healthcare Berhad ni mempunyai 30 rumah sakit di Malaysia. Buat masa sekarang 29 dan kemungkinan besar dalam bulan ini atau bulan depan akan jadi 30. Di serata Malaysia kecuali di Malacca sama di Terengganu. Jadi kami adalah rumah sakit ke-21 hospital dan kami pembukaan kami adalah bermula daripada Jun 2012, bermakna sudah hampir 12 tahun lebih. Jadi kami mempunyai 30, lebih kurang ada 40 orang konsultannya, doktor-doktor pakarnya, lebih kurang sekitar 40. Jadi kami mempunyai 177 bed katilnya. Jadi berbalik kepada persoalan moderator tadi, berkenaan dengan apa keistimewaan orang sebagainya. Ya, kalau kita mau bedakan, kalau di Malaysianya sama. Kalau di Malaysia kan sama, cuma khususnya di dalam KPJ Healthcare-nya sendiri,
kami ada keistimewaan di setiap hospitalnya. Hospital A-nya ini dia ada kelebihan dia daripada segi fasilitas. Hospital B-nya ini dia ada keistimewaan daripada segi equipmentnya. Hospital C-nya dia ada kelebihan daripada segi spesialisnya. Jadi kalau berkaitan dengan perkara untuk sakit tulangnya, kebanyakan hospital di Malaysia yang kami sudah bisa lakukan. Kerana kami ada peralatan-peralatan moden, kami ada doktor-doktor pakar yang bisa lakukan. Jadi kalau di Rumah Sakit KPJ Kelang sendiri ya, kami mempunyai sekitar 4 ataupun 5 doktor ortopediknya, berbeza disiplinnya juga. Ada yang pakar daripada segi bedahnya, ada yang pakar daripada segi rawatannya. So seperti yang saya bawa sekarang 2 orang, pakar doktor-doktor pakarnya daripada untuk bahagian tulangnya di sini. Oke, khusus di pakar tulang begitu Ya, ya. khusus untuk pakar tulangnya. Tapi Baik. kami juga mempunyai pakar-pakar daripada penyakit-penyakit yang lain, daripada segi pria ataupun wanitanya, daripada segi kanak-kanaknya, ibu anaknya juga kami ada THT-nya. Gitu juga dengan macam sekarang slot kita ini lebih fokus kepada lutut dan sendi. Oke. Okey. Jadi kami juga ada juga seperti masalah yang sering kita dengar kalau bukan saja di Indonesia tapi di Malaysia juga seperti saraf terjepit. Apa saja di sana pun di Rumah Sakit KPJ Kelang kami bisa lakukan. Oke. Iya. Tapi yang sekarang di bawah ini ada spesialis untuk yang tulang tadi ya. Untuk tulang, tapi Untuk bisa tulang. juga Tapi mereka bisa lakukan juga. Cuma Oke. segmen kita yang kali ini lebih kepada lutut sama Lutut sama. Lutut sama sama sendi, sendi. Oke, berarti memang syaraf kejepit itu juga termasuk salah satu penyakit begitu ya, yang banyak juga para pasiennya gitu ya. Itu masalah sakit tulang belakang. Itu pun masalah satu daripada masalah tulang belakang, Oke. dokter tulang juga. Oke, siap. Dan tentunya untuk sesi terakhir kali ini kita akan bertanya nih untuk dokter-dokter. Nah, ini bagaimana inovasi mungkin atau adakah yang terbaru lagi yang akan diadakan di Rumah Sakit KPJ Kelang Malaysia ini? Untuk bidang ortopedik, khususnya pembedahan penukaran sendi lutut, kita akan dapatkan satu robot untuk menolong doktor masa buat pembedahan. So fungsi robot ni ialah supaya masa kita buat pembedahan, dia mencegah kita dari membuat kesilapan dan dia akan meningkatkan ketepatan masa buat pembedahan supaya outcome pada patient lebih baik. Oke, itu akan ada atau sudah ada? Bukan, akan ada dalam masa terdekat. Oke, dalam masa terdekat. Pertengahan tahun ni. Oke. Oke, wah. Selain rawatan ubat, fisioterapi dan juga pembedahan yang kita mengesyorkan tadi, berbanding kepada pesakit-pesakit yang datang kepada Rumah Sakit KPJ Kelang ini, kita juga akan menilai kesesuaian pesakit itu terhadap operasi lah. Misalnya pesakit yang ada sakit jantung ke, yang ada masalah risiko berbesaran untuk operasi yang besar-besar untuk tukar sendi semua ni, kita sebenarnya ada satu cara lain untuk take care of this sakit, ialah kita ada rawatan pain management. Dari segi itu kita ada radio frequency ablation. Maksudnya kita boleh membakar saraf di sekitar sendi lutut ini untuk memberikan kekurangan sakit dekat sendi lutut tu. Pesakit tu selepas rawatan ini dia boleh menjalani fisioterapi, exercise dan untuk mengembalikan pesakit ini kepada rutin sebelum itu dan exercise untuk mengurangkan berat badan sementara tunggu untuk rawatan lain-lain untuk cek masalah jantung semua menjadi elok nanti. So itu kelebihan kita dekat Rumah Sakit KPJ Kelang lah. Oke, berarti ada juga divisi mungkin ya yang mengatur. Ini mungkin ada penyakit yang lainnya. Nah, ini bisa dikondisikan begitu ya, biar tidak ada komplikasi gitu ya. Kalau orang kita bilang ya. Nah, terakhir nih, dan untuk orang Indonesia, apakah sudah banyak pasien-pasien yang datang ke Rumah Sakit KPJ Kelang Malaysia ini? Ya, kalau di Rumah Sakit KPJ Kelangnya sendiri bagi pesakit-pesakit Indonesianya memang sudah banyak.
Kalau dikirakan dari untuk yang statistik untuk 2024, memang rakyat Indonesia ataupun pesakit Indonesia sendiri adalah top one-nya di Rumah Sakit KPJ Kelang. Okey, sekitar lebih kurang lebih daripada 500 ke 600 orang untuk satu tahunnya. Tapi itu 500-600 orangnya itu yang datangnya flight daripada Indonesia ke Malaysia untuk dapatkan rawatan. Kalau termasuk dengan kalau di Malaysia kan kita ada juga pekerja-pekerjanya kan daripada Indonesia apa semua. Totalnya ada lebih kurang 10,000 gitu yang sudah hampir datang ke Rumah Sakit KPJ Kelang pada tahun lepas. Dan untuk tahun ini saja daripada Januari sampai ke minggu lepas, minggu kemarin, sudah sekitar lebih kurang 50 ke 60 orang sudah hadir ke Rumah Sakit KPJ Kelang untuk dapatkan rawatan. Dan rawatannya bukan ada untuk auto, tapi berbagai rawatan. Berbagai rawatan sudah ada di orang-orang Indonesia yang sudah berobat di sana, betul. gitu ya. Wah, mungkin ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk warga Pekanbaru ataupun warga Indonesia yang ingin berobat di Rumah Sakit KPJ Kelang Malaysia ini. Nah, mungkin boleh Anda bisa menemukan kontak personnya yang tertera di layar kaca Anda. Mungkin bisa menghubungi narahubungnya untuk bisa mungkin berobat dan juga mengecek gitu ya. Ataupun juga mungkin warga Pekanbaru yang sekaligus juga bisa berlibur di Pekanbaru. Mungkin kan banyak ya orang-orang Pekanbaru datang gitu ya. Sebelum berakhir mungkin ada pesan-pesan dari dokter dan juga Pak yang ingin disampaikan. Kalau ada apa-apa masalah tulang atau sendi, tolong dapatkan rawatan lebih awal dari mencegah dia dari progres atau meningkat ke tahap yang susah atau sukar dirawat. Dokter lo? Pada era zaman moden sekarang ni, so sakit ini bukan sesuatu yang diingini. So kita kena merawat sakit ini secara lagi agresif daripada dulu supaya kehidupan kita adalah lebih lancar dan lebih happy ya. Pak Syafarul? Okey, dari saya sendiri kami mengalung-alungkan kerjasama ataupun rujukan daripada pihak beliau dan juga daripada pesakit-pesakit yang dia untuk datang ke Malaysia. Jangan khawatir jika datang ke Malaysia untuk membuat rawatan di Malaysia kerana kami akan jadikan pengalaman anda di sana seperti anda berada di rumah anda sendiri. Kerana apa layanan yang istimewa kami bagi di sana, pertamanya kami gratis hantar jemput di bandara. Okey, itu kami akan uruskan. Jika kamu ada bawa relatifnya ataupun pendampingnya juga kami akan uruskan kamar hotelnya. Okey, jadi jikalau pendampingnya nggak bisa menemani kamu semasa kamu rawat inap, kami akan hantar pendamping kamu libur di sekitar Kuala Lumpur yang berada di tempat kami. Okey, juga kami menyediakan kemudahan untuk penukaran wangnya, kami menyediakan perkhidmatan juga untuk berpanjangan visanya juga. Okey, jadi nggak usah khawatir apa-apa jika datang, sebab kami faham, kami sendiri kalau di Malaysia, kalau pergi ke negara lain, kami pun nggak tahu ke mana kamu mau pergi. Tapi kalau di sana, kami tim yang di Rumah Sakit KPJ Kelang sedia membantu anda atas apa saja keperluan. Jadi nggak usah risau, kalau mau merawat ke Kuala Lumpur ke Malaysia bisa saja datang ke Rumah Sakit KPJ Kelang dan kami jamin layanan yang istimewa kami akan berikan kepada anda. Baik, wah itu dia tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh para narasumber kita. Terima kasih untuk Pak Syafarul, Dr. Loh, dan Dr. Danish. Terima kasih sudah mampir ke podcastnya RRI Pekanbaru dan mungkin next episode ataupun kapan-kapan kita bisa berbincang kembali di RRI Pekanbaru. Dan demikian untuk Radio Talk edisi hari ini. Sampai jumpa di Radio Talk selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Okey.